Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya bareng Nanang. Uh, Hari ini kita mau ngomongin skill apa yang dibutuhkan ya di dunia IT saat ini ya, di era revolusi industri 4. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe ya, ayo di-subscribe dulu ya di channelnya Nanang, supaya channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT ya. Nah, balik lagi ke skill yang dibutuhkan. Nah, apa aja sih skill yang dibutuhkan di dunia IT saat ini ya? Nah, yang pertama itu adalah skill untuk software development. Jadi kamu membuat suatu aplikasi ya, apapun itu ya, itu menggunakan bahasa pemrograman. Jadi ya, skill yang dibutuhkan ini adalah untuk software development itu adalah bahasa pemrograman seperti misalkan framework.NET ya, kemudian Java ya. .NET itu bisa misalkan Visual Basic.NET atau C# ya, seperti itu yang berbasis .NET Framework. Dan kemudian juga bahasa pemrograman Java ya yang digunakan di Android ya maupun di aplikasi desktop ya, seperti itu. Dan juga bahasa yang termasuk golongan C dan C++ ya, termasuk juga C# itu merupakan turunan dari C++. Jadi inilah skill pertama yang banyak dicari di era revolusi industri 4 ini ya. Nah, yang kedua yang banyak dicari itu dibutuhkan itu adalah untuk web development ya. Nah, ini karena saat ini web ini sangat berkembang sekali ya, dengan banyak munculnya sosial media ya, dan berbagai website yang lainnya ya. Nah, skill yang dibutuhkan itu adalah HTML ya, kemudian CSS, XML ya, kemudian JSON, JavaScript juga, kemudian React, kemudian PHP ya, kemudian ASP ya, termasuk juga Ajax ya, dan juga Node.js. Nah, ini adalah skill-skill yang banyak dicari ya untuk bidang web development. Nah, skill ketiga yang banyak dicari ini adalah basis data atau database ya. Jadi aplikasi itu membutuhkan database, jadi kamu juga harus menguasai skill database ini. Nah, yang terutama yang dibutuhkan itu adalah keahlian untuk SQL, Structure Query Language ya. Jadi bahasa query untuk basis data ya, itu menggunakan SQL. Dan untuk basis data sendiri, servernya itu bisa macam-macam ya, kamu bisa menggunakan Oracle ya, kemudian SQL Server, kemudian DB2, bisa juga menggunakan Postgre ya, dan juga menggunakan MySQL. Nah, ini adalah 5 database engine yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi kamu bisa milih mau mendalami yang mana ya, mau mendalami SQL atau Oracle atau DB2 ya, atau Postgre dan MySQL ya, tergantung favorit kamu yang mana. Oke. Nah, yang berikutnya skill yang dibutuhkan itu adalah cloud ya. Cloud ini semakin berkembang dan banyak provider cloud ya, public cloud yang menghadirkan layanan ya untuk customernya ya. Nah, kamu bisa belajar misalkan tentang OpenStack ya, untuk membuat sebuah private cloud misalkan ya. Kemudian bisa juga kamu belajar Amazon AWS ya, Amazon Web Service, itu cloudnya dari Amazon. Kemudian belajar Azure, ini cloudnya Microsoft ya. Kemudian juga kamu bisa belajar Google Cloud dan juga belajar Oracle Cloud ya. Nah, ini ada sertifikasinya ya, jadi kamu bisa ambil sertifikasi agar diakui sebagai ahli cloud ya. Misal kamu ambil sertifikasi Google Architect atau Azure ya, atau Amazon dan juga Oracle ya.
Nah, yang kelima itu yang skill yang dibutuhkan itu adalah machine learning. Nah, machine learning ini termasuk golongan dari business intelligence ya, atau artificial intelligence seperti itu. Ya, ini juga banyak dicari. Ya, kita saat ini sudah punya beberapa ya, misalkan software yang menggunakan machine learning ini seperti misalkan Google Assistant ya, kemudian Microsoft Cortana seperti itu ya. Itu merupakan contoh-contoh software yang dibuat menggunakan machine learning ya, atau kecerdasan buatan. Kemudian juga yang lain itu adalah bahasa pemrograman R, dan juga untuk mendalami machine learning atau business intelligence ini kamu harus menguasai statistik gitu ya. Ini adalah kunci utamanya ya. Seperti itu. Nah, berikutnya keahlian yang dicari itu adalah security ya, bidang keamanan. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari, yang bisa kamu pelajari di bidang security ini ya. Antara lain bisa di Security Operation Center, kamu bisa bekerja sebagai analis ya di SOC ya. Kemudian ada juga framework untuk information security ini ya, misalkan ISO 27000 series ya, kemudian ada PCI DSS, ini biasanya digunakan di bidang finance ya, misalkan bank dan kartu kredit ya, misalkan insurance dan sebagainya. Itu biasanya mereka biasanya menggunakan PCI DSS, dan juga ada Sarbanes-Oxley ya. Dan kalau di Jepang itu ada GSOX namanya. Nah, kalau kita juga punya undang-undang ITE sekarang ya, informasi dan transaksi elektronik. Kemudian kamu juga bisa di bidang security ini mendalami forensik. Jadi kalau misalkan ada kejahatan komputer, itu kamu bisa sebagai ahli forensiknya ya, untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan menggunakan komputer. Dan juga kamu bisa bekerja sebagai ahli untuk pentest, jadi untuk melakukan penyerangan dari luar yang dilegalkan. Jadi kamu punya lisensi untuk melakukan testing terhadap seberapa kuat keamanan suatu sistem ya kalau diserang dari luar. Itu berhubungan dengan security. Nah, yang terakhir ya, ini yang banyak dicari itu adalah DevOps ya. Jadi bagaimana development dan operation itu bisa berjalan dengan cepat ya, kita bisa misalkan menggunakan kontainer dan sebagainya ya. Nah, ini kamu bisa belajar banyak hal di sini, belajarkan menggunakan Ansible atau kemudian Python, Docker ya, Kubernetes ya, dan sebagainya ya. Nah, ini banyak sekali dicari ya, di skill-skill ini banyak dicari di era revolusi industri 4 ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang skill yang banyak dicari di era revolusi industri 4.0. Jadi buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like ya ke videonya. Kemudian kalau kamu punya komen, kamu kasih komennya ya di videonya, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga. Dan pasti ini kamu subscribe ya di channel ini dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung dapat notifikasinya. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.